ini meluas menjadi konflik global. Karena kalau itu terjadi, itu kehancuran bersama. Kita melakukan mass genocide. Kita melakukan bunuh diri massal itu. Bunuh diri massal. Sebabnya? Ya karena kalau ini menjadi perang global, lalu mendorong beberapa negara yang memiliki nuklir untuk menggunakan kemungkinan senjata nuklir itu dipakai. Selesai semua. Ya itu suicidal banget. Itu bisa menghancurkan semua pihak. Karena itu menurut saya fokus dari upaya internasional sekarang ini bagi saya yang paling penting adalah segera menghentikan perang ini. Karena itu saya setuju dengan inisiatif Presiden Trump beberapa waktu yang lalu. Kemarin kalau tidak salah dia nulis posting di akun X-nya dia bahwa dia sudah berhasil membrokerage, memfasilitasi adanya ceasefire atau gencatan senjata antara Israel dengan Iran, meskipun pihak Iran merasa tidak dilibatkan. Jadi ini semacam klaim sepihak daripada Presiden Trump ya. Tapi apapun lah, bagi saya upaya untuk mengupayakan diplomasi itu adalah prasyarat yang mutlak yang tidak bisa dihindarkan. Sebenarnya akar perseteruan Iran versus Israel is not about nuclear, tapi tentang Palestina. Karena sejak 1979 itu pemerintah Iran menyatakan dia akan membela orang-orang yang tertindas, dalam hal ini adalah Palestina. Tapi jangan pernah membawa satu konflik, satu perang, satu aksi dehumanisme apapun alasannya, perang apapun dengan atribusi agama. Saya ingat perang salib. Mungkin saya satu-satunya, silakan aja, nggak apa-apa sih. Saya dengan tegas mengatakan perang salib itu bukan perang agama, itu bukan perangnya Islam dan Kristen. Itu perangnya orang Eropa dan orang Arab. Jadi jangan pernah kemudian satu perang, konflik, kebencian atau pertengkaran itu dibawa ke dalam ranah agama. Karena perang, aksi dehumanisme dan kebencian itu bukan DNA-nya agama. Agama itu DNA-nya adalah cinta dan damai, sudah. Nah, Simon Sebag Montefiore ya di bukunya itu menceritakan kenapa kemudian Yerusalem dan Baitul Maqdis ini menjadi epicentrum konflik berlapis-lapis. Karena setiap konflik yang terjadi di Yerusalem itu selalu membawa atribusi agama atau konsep-konsep teologi tertentu. Mulai dari Titus Vespasian, As-Soffah, Rasputin, sampai kemudian gerakan-gerakan kelompok kanan dari Eropa itu selalu berkonflik di Yerusalem. Itu sejarahnya memang selalu seperti itu. Nah, hari ini kalau kita ingin menyelesaikan konflik Palestina dan Israel ini, jangan dilekatkan dengan identitas agama atau dengan suku tertentu apapun. Kalau kita ingin membela Palestina atau saya pun membela Palestina hari ini karena faktor kemanusiaan saja. Oke. Itu saja saya kira himbauan saya kepada publik. Oke, terima kasih. Bung Ade. Pemirsa, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz akibat campur tangan Amerika Serikat yang ikut menyerang Iran. Penutupan jalur distribusi minyak dunia ini diduga akan berdampak pada harga minyak dunia. Ancaman menutup Selat Hormuz disampaikan Iran pasca ikut campurnya Amerika Serikat yang menyerang Iran di 3 kota. Otoritas Iran mengkonfirmasi bahwa rencana itu telah didukung oleh parlemen Iran dan saat ini menunggu persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional Iran. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan mempengaruhi harga minyak dunia. Pasalnya, selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz. Di antaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Sekitar 20% atau 20 juta barel minyak mentah setiap harinya melintas melalui Selat Hormuz untuk konsumsi global. Konsekuensi penutupan Selat Hormuz tidak hanya dirasakan oleh negara teluk pengekspor minyak, namun juga akan dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat kini ketar-ketir, bahkan mereka malah meminta China untuk membujuk Iran agar tidak menutup Selat Hormuz. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak masyarakat Indonesia untuk berdoa agar eskalasi Iran-Israel mereda.
Ia menilai situasi saat ini masih dinamis. Hal itu memicu perubahan harga minyak dengan sangat cepat. Katanya harga minyak akan potensi naik melebihi asumsi di dalam APBN. Saya katakan berdoa aja. Karena hanya doa dan ikhtiar kita secara internal yang bisa menyelamatkan kita. Kita nggak bisa berharap pada negara lain dalam kondisi yang seperti ini. Karena apa? Hampir semua negara juga memikirkan tentang negara mereka. Hampir semua. Nah, terkait dengan ini, kita doakan aja agar perang ini selesailah. Supaya harganya bisa stabil. Di $68 sekarang ya. Kemarin sudah di 78-79 kemarin. Berapa? 67 sekarang. Wah, ini semakin baik lagi gitu. Nah, tapi satu hal yang saya mau sampaikan bahwa dinamika di Timur Tengah sampai dengan tadi saya berangkat ke sini, saya mengikuti perkembangannya dengan jaringan yang saya punya, masih dinamis, naik turun. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Total ada 4 topik yang dibahas oleh jajaran menteri dan presiden. Menteri yang dipanggil ke Hambalang adalah Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Panglima TNI dan Kapolri. Ada juga Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menkomdiki Mutia Hafid. Dalam kesempatan tersebut Presiden membahas 4 hal, salah satunya terkait dampak kondisi global perang Iran-Israel. Presiden Prabowo juga telah menyiapkan langkah strategis untuk memitigasi dampak kondisi global. Yang sebelumnya pemirsa, viral di media sosial pernyataan Presiden Prabowo yang meramalkan perang yang terjadi di Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada April lalu. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Benar kan? Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, nah kita harus. Ya, sementara Ketua DPR